Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya pernah mendengar satu cerita ada seorang yang wafat dalam keadaan yang secara zahir tuh ngumpulin kebaikan tuh banyak banget Buya. Wafat dalam keadaan ketika dia sedang ihram di malam Jumat dan setelah dia melakukan umrah gitu Buya. Dan ketika bertanya kepada keluarga, ditanya keluarganya, apa sih rahasianya? Mungkin beliau punya amalan-amalan khusus. Dari keluarga menceritakan bahwa yang wafat itu adalah orang yang sangat baik, suka nolong orang, dan kalau ada yang berhutang ya yang bisa bayar diterima, yang enggak juga enggak dikejar-kejar, dilihat keadaannya. Intinya kalau muamalah hablum minan nasnya ajib Bu ya. Hanya memang dari keluarga mengatakan tapi yang meninggal ini adalah orang yang enggak pernah sholat katanya Bu ya. Nggak pernah sholat selama sebelum umroh itu belum pernah sholat karena memang punya sakit sehingga kadang kalau sholat tuh merasa susah gitu Bu ya. Nah hanya dari kisah ini tuh kadang menimbulkan kan urusan sholat tuh kan urusan yang nggak bisa ditawar menawar. Satu sisi apakah ada hal-hal yang seperti itu dianggap wafat seperti itu dianggap istidraj, ataukah kita tetap harus tetap harus prasangka baik gitu, dan mungkin untuk masalah memahami bagaimana orang yang tidak sholat tapi ternyata bisa mendapatkan wafat yang seindah itu tuh gimana gitu supaya tidak menjadi fitnah sehingga orang yang menganggap yang penting hablum minan nas baik, nanti ya urusan Allah mudah begitu, artinya begitu bisa gitu artinya mendapatkan ya lolos lah gitu loh Bu ya. Nah itu seperti apa memahami hal itu Bu ya. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang punya pemahaman benar urusan nasib seorang manusia, mendengar kisah semacam itu tidak akan jadi masalah. Bahkan bisa saja orang itu memang selama ini tidak pernah sholat, jelas nggak sholat, bahkan mungkin juga mabuk, judi, tiba-tiba pengen umroh, mati di sana, bisa jadi dan diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu? Itu namanya husnul khatimah. Bisa saja perjalanannya tadi adalah di saat di atas pesawat, itulah saat tobatnya dan dia menyesal. Kalau seandainya dia hidup mungkin akan berubah, cuman sudah dimatikan oleh Allah, husnul khatimah. Begitu sebaliknya, ada orang rajin sholat kepada orang lain baik, tak taunya apa? Lagi mabuk mati, ada namanya su'ul khatimah. Membaca kisah itu jangan Anda membaca yang terjadi pada orang, diri kita. Orang itu ya insya Allah khusnudzon, bahkan mungkin tidak sholat. Dia sudah mati dan begitu, tapi ada orang lain ahli sholat pun ternyata tiba-tiba su'ul khatimah. Kalau ahli akidah mengatakan, kenapa kok orang katanya ahli sholat, kok jadi su'ul khatimah? Balik ke belakang, bisa saja sholatnya bukan karena Allah, mungkin bajunya haram, segala macam dan sebagainya. Yang penting khotimahnya ini loh. Kalau khotimah Anda benar, istimewa sudah. Kalau orang ujungnya, waktu akhir hayatnya benar, baik, yaitu al-ibrah itu anggap yang terpenting adalah husnul khotimah. Semuanya sepakat ini. Kalau husnul, biarpun dia pencoleng, pemabuk, penjudi, tapi kalau husnul khotimahnya baik, maka dia adalah insya Allah adalah orang baik, selesai. Cuma ini yang harus pahami, semua orang sadar. Siapa yang bisa memastikan semacam itu? Ayo. Dia berkata, saya mau mabuk aja deh nanti kalau mau mati sholat. Siapa yang ngasih tahu kalau Anda akan mati nanti? Siapa ini loh yang itu saja yang mati di Mekah itu nggak pernah ada yang ngasih tahu. Malaikat nggak ngomong, cepat ke Mekah ya tak tunggu di sana. Nggak ada ngomong gitu. Ini kok sok banget orang-orang, kadang-kadang orang ya ini karena lemahnya iman. Justru orang harus takut kita bisa mati sewaktu-waktu. Saat ini bisa mati, Anda bisa mati. Semoga panjang umur semuanya. Makanya menyadari makna inilah orang takut melakukan kemaksiatan. Yang sudah berbuat baik tidak mau berhenti melakukan kebaikan karena takut jangan-jangan aku mati setelah detik ini. Maka kebaikanku akan aku lanjutkan. Yang masih bermaksiat akan segera berhenti. Bukan khayalannya orang tadi, oh ya nggak apa-apa, yang penting baik sama orang deh, biarpun nggak sholat dan sebagainya. Iya, matimu bukan waktu kamu sedekah kok, kamu waktu nggak sholat, ayo mau apa? Ini loh husnul khatimah itu adalah yang jadi masalah. Kita tuh sok tahu kalau kita ini husnul khatimah, enak aja, sok banget, GR banget. Siapa yang bilang kamu bakal mati dalam keadaan sholat? Ya saya pengen pokoknya di sedekah banyak, biarpun nggak sholat nggak apa-apa deh, sedekah mabuk nggak apa-apa.
Yang penting nanti kan saya pengen mati waktu sholat. Nggak bisa begitu. Ya kalau mati mau sholat. Waktu mabuk, zina, digebukin sama orang, mati. Naudzubillah. Jadi, khotimah itu tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ada tambahannya. Husnudzon itu penting. Apalagi di tempat yang baik. Biarpun orang katanya mabuk judi kok mati di masjid, husnudzon. Karena bisa saja langkah terakhir dia masuk masjid, itu adalah langkah tobatnya. Kemarin badung bandel. Tapi bisa saja tangisnya adalah di saat masuk masjid. Lalu di Allahu Akbar dicabut nyawanya. Beruntung dia. Hatta ibu minat dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa. Orang bertobat seperti tidak punya dosa. Tapi siapa yang bisa memastikan begitu? Kalau seandainya mati itu bisa minta, sudah hari ini sudah beres, orang repot begini, minta, ya Allah saya mati husnul khotimah waktu saya sujud sholat subuh terakhir. Tahajud, beres. Nah, kita minta begitu, belum nanti apa dikasih atau tidak kan nggak tahu. Kita berusaha saat ini menjaga perilaku kita. Makanya memahami makna kematian, akhir detik-detik kehidupan kita itu menjadikan orang yang bisa berbuat baik, waspada, tidak akan berani menghentikan. Jangan-jangan pas aku berhenti, nanti aku mati saat itu. Yang jelek akan segera berhenti. Karena apa? Jangan-jangan aku segera mati. Kalau tidak aku berubah jadi baik. Itu bukan untuk berkhayal kayak tadi, itu bukan. Itu khayalan. Oh, enak banget dia situ. Istilah lah, yang penting kan hablum minan nas. Kau baik, hablum minan nas baik, hablum minan Allah enggak baik. Enggak bisa. Nanti seolah itu nah, kemudian yang terakhir. Urusan mati baik tidak baik itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Kita hanya melihat dohirnya saja. Dohirnya seperti itu harus husnudzon. Bahkan kalau kita melihat dohirnya kurang baik pun, kita tidak boleh serta-merta mengatakan itu su'ul khotimah. Itu bukan urusanmu. Su'ul khotimah itu ilmu untuk diri, bukan untuk ilmu untuk nilai orang lain. Tolong catat ini. Ilmu su'ul khotimah, husnul khotimah itu su'ul khotimah, ilmu untuk menilai diri bukan nilai orang lain. Kita tidak boleh nilai orang su'ul khotimah. Ada orang mukanya hitam dan sebagainya, dan sebagainya. Di tempat yang jelek, di tempat judi, mati, mukanya hitam. Sudah terlanjur su'udon. Bisa jadi dia adalah seorang saudara yang sangat mencintai adiknya yang lagi di tempat judi. Dia lagi membisikkan. Kemudian dicabut nyawanya. Kan tujuannya baik, terlanjur kita su'udon. Anda jangan su'udon kepada orang yang telah meninggal. Selagi dia ahli iman. Tapi tempatnya jelek, sudahlah urusan dengan Allah. Semoga Allah mengampuni. Tapi saya jangan mati, saya jangan ke tempat itu. Jangan aku mati di situ. Jadi ilmu su'ul khotimah itu ilmu untuk nilai diri, bukan untuk nilai orang lain. Bahkan ada orang bunuh diri, ternyata tidak bunuh diri, ditolimi, dibunuh sama temannya, lalu digantung, tinggal pergi. Ada? Ayo. Macam-macam. Sudahlah. Kalau ada orang meninggal dunia dari ahli la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah mengampuni. Terserahlah masa lalu enggak apa, dia pezina, pemabuk, semoga pezina diampuni. Di saat terakhir dia sakaratul maut diampuni. Gitu aja sudah. Yang penting jangan aku mati dalam keadaan begitu. Jangan-jangan memang jelek beneran. Sekarang enggak. Dengan dirinya, wah gampang husnudzon. Enggak apa-apa kita. Yang penting kan hablum minan nas. Sholat enggak usah biar saya mati kayak dia. Enggak apa-apa. Dirinya. Husnudzon kepada Allah iya. Tapi husnudzon kita kepada Allah tentunya harus ada upaya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Langkah hidup kita ini menuju tujuan kita. Kalau memang ahli surga, hidupnya itu digampangkan di surga. Ibadah gampang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ngentengin siapapun. Yang telah meninggal dunia, banyak. Ada orang pemabuk, judi, mabuk dan sebagainya. Ke masjid sekali mati dia. Allah. Ajib. Ada nenek-nenek nggak pernah sholat sepanjang hidupnya. Kakek-kakek nggak pernah sholat. Tiba-tiba datang ustadz umurnya sudah 76. Saya pengen sholat, saya selama ini nggak sholat, saya mabuk judi, saya pengen tobat. Iya, baru diajari sholat sehari, mati besok, enak banget. Apakah Anda pengen begitu? Saya kayak gitu aja deh, mabuk dulu. Pas mabuk mati sebelum tua. Mau apa? Jangan ngentengin urusan itu. Itu saja insya Allah, hati-hati. Bisa jadi orang itu husnul khotimah yang sesungguhnya. Akan tapi lihat, tidak boleh kita contoh dari sisi tidak baikannya. Jangan-jangan kita naudzubillah mati dalam keadaan tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.